Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meresmikan layanan deteksi dini kanker di Rumah Sakit Kanker Darmais selaku Pusat Kanker Nasional. Peresmian ini juga sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-30 Rumah Sakit Darmais yang diharapkan dapat mampu menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat kanker di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meresmikan 3 layanan deteksi dini penyakit kanker sebagai langkah antisipatif menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat kanker di Rumah Sakit Kanker Darmais selaku Pusat Kanker Nasional. 3 layanan tersebut meliputi linak elektrasinergi atau alat radioterapi yang digunakan untuk membunuh sel kanker dengan metode sinar. Alat kedua adalah SPECT untuk mendiagnosis sel kanker dengan menggunakan nuklir. Dan ketiga adalah layanan genomik yang digunakan untuk menilai risiko seseorang terkena kanker. Selain itu, pemeriksaan genomik juga bisa dilakukan untuk membantu diagnosis, menentukan jenis pengobatan yang lebih presisi, serta memantau keberhasilan terapi pada pasien kanker. Dalam kesempatan ini, Menkes juga mengingatkan masih banyak hal yang harus dibenahi dan diselesaikan oleh Rumah Sakit Kanker Darmais, yang diharapkan dapat lebih banyak menyembuhkan masyarakat dari penyakit kanker dan menjadi negara yang lebih sehat ke depannya. Dan mudah-mudahan ini menjadi pemicu semangat, Pak Jumhana juga ada di sini ya, untuk membuktikan bahwa yuk kita jadikan Rumah Sakit Darmais ini menjadi rumah sakit bukan hanya yang terbaik di Indonesia, tapi juga yang disegani di Asia. Badan Pusat Statistik mencatat terjadi peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja di Indonesia hingga Agustus 2023 dibanding periode yang sama pada tahun 2022. Peningkatan tersebut yakni pada Agustus 2023 sebanyak 139,80 juta orang, naik dibandingkan tahun 2022 yang hanya 135,30 juta orang. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar menyebutkan selama periode Agustus 2022 hingga Agustus 2023 penyerapan tenaga kerja di Indonesia mengalami peningkatan, yakni jumlah penduduk yang bekerja hingga Agustus 2023 sebanyak 139,85 juta orang, naik dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya 135,30 juta orang. Lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja terbanyak yakni lapangan usaha akomodasi dan makan minum sebanyak 1,18 juta orang, sektor konstruksi 0,77 juta orang, dan sektor pertanian sebanyak 0,75 juta orang. Dengan demikian, tingkat partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK di Indonesia mencapai 69,48%. Dengan demikian, tingkat partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK di Indonesia mencapai 69,48% dan jumlah pengangguran turun sebanyak 0,56 juta orang jika dibandingkan dengan Agustus 2022. Sementara itu terjadi penurunan jumlah tenaga kerja di 3 sektor, yakni aktivitas kesehatan dan kegiatan sosial, informasi dan komunikasi, serta treatment air sampah dan daur ulang. Jika dilihat menurut distribusi penduduk yang bekerja, sebagaimana pada 2 grafik di kiri, 3 lapangan usaha dengan jumlah penduduk bekerja terbesar adalah pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Pada Agustus 2023, gabungan jumlah penduduk yang bekerja di 3 lapangan usaha tersebut adalah sebesar 61,03% dari 139,85 juta orang tenaga kerja. Jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2022, kontribusi 3 lapangan usaha ini turun sekitar 1,11 persen poin dan mengindikasikan penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak terjadi di lapangan usaha selain 3 terbesar tersebut. Badan Pusat Statistik juga melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara global tahun 2023 tumbuh melambat dari tahun 2022. Kendati demikian, PLT Kepala BPS Amalia Adininggar dalam konferensi pers mengungkapkan bahwa pada kuartal ketiga tahun 2023 perekonomian Indonesia tumbuh sekitar 4,94% year on year atau secara kumulatif tumbuh sebesar 5,05%. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 4,94% secara tahunan pada kuartal ketiga 2023 dengan besaran produk domestik bruto atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp5.296,0 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan mencapai Rp3.124,9 triliun.
PLT Kepala BPS Amalia Dininggar dalam konferensi persnya menyampaikan bahwa hal tersebut didukung dari segi pengeluaran dengan konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama dengan kontribusi pertumbuhan sebesar 2,63% year on year. Lebih lanjut, Amalia juga menjelaskan terkait konsumsi rumah tangga, terdapat komponen lain yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga, yaitu komponen pembentukan modal tetap bruto dengan sumber pertumbuhan sebesar 1,81% year on year, diikuti oleh komponen lembaga non-profit yang melayani rumah tangga sebesar 0,07% year on year. Dari sisi pertumbuhan, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,06% year on year. Komponen PMTB tumbuh 5,77% year on year dan komponen LNPRT tumbuh 6,21% year on year. Namun demikian, pada kuartal ketiga tahun 2023 terdapat 3 komponen yang mengalami kontraksi, yaitu impor, ekspor, dan konsumsi pemerintah yang secara beruntun mengalami kontraksi dengan masing-masing minus 6,18% year on year, minus 4,26% year on year, dan minus 3,76% year on year. Ekspor impor pada triwulan 3 2023 mengalami kontraksi. Ekspor terkontraksi sebesar 4,26% dan impor juga mengalami kontraksi sebesar 6,18%. Konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sebesar 3,76% di triwulan 3 2023, didorong oleh penurunan belanja pegawai, belanja barang, dan belanja bantuan sosial. Pemirsa, sektor pariwisata bersiap terima lonjakan Wisman dan Wisnus pada bulan November 2023. Adapun event besar tersebut yakni konser musik Coldplay yang akan digelar pada 15 November di Jakarta dan Piala Dunia U17 dengan target 10 hingga 18.000 penonton setiap pertandingannya. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf Vincentius Jemadu menyebutkan pada bulan November 2023 ini diprediksi akan ada pergerakan besar jumlah Wisman dan Wisnus di Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan akan digelarnya 2 event besar pada bulan November 2023, yakni konser musik Coldplay dan Piala Dunia U17. Terutama konser musik Coldplay yang akan menarik banyak penonton dan memberikan kontribusi besar terhadap pergerakan wisatawan mancanegara. Konser musik tersebut akan digelar pada 15 November 2023 di Jakarta. Sementara itu, Piala Dunia U17 dengan 52 kali pertandingan menargetkan 10 hingga 18.000 penonton setiap pertandingan. Target tersebut akan memberikan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ekonomi kreatif. Gelaran tersebut akan diselenggarakan pada 10 November hingga 2 Desember 2023 di 4 daerah di Indonesia. Oleh karena itu, Kemenparekraf terus berbenah terutama dalam menyambut Wisman dan Wisnus dalam mempersiapkan 2 event tersebut. Di bulan November ini ada 2 event besar ya. Yang pertama itu adalah konser musik Coldplay yang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan juga luar negeri. Dan yang kedua adalah Piala Dunia U17. Nah, konser musik Coldplay ini betul-betul akan menyedot penonton banyak sekali, dan ini tentunya akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pergerakan Wisnus, dan juga bahkan juga dari negara-negara tetangga akan datang sehingga bisa meningkatkan kunjungan Wisman. Oke. Nah, siap-siap kita juga harus nonton, tiketnya murah aja sebetulnya, antara 800.000 sampai dengan 11 juta bagi yang punya duit ya. Oke. Tetapi dampaknya akan besar. Oke. Jadi teman-teman coba ikutin dan nonton konser ini dan pasti akan membantu pergerakan Wisnus, dan tentunya untuk juga geliatnya ekonomi khusus untuk UMKM. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.